diperintahkan untuk menjadi seorang muslim yang radikal. Sebagaimana juga kita tidak diperintahkan untuk menjadi muslim yang moderat. Yang pasti bahwa kita ini diminta untuk menjadi muslim yang bertakwa kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Kemudian kita juga diperintahkan untuk menjadi muslim yang kafah. Udkhulu fisilmi kafah. Takwa itu oleh para ulama diartikan sebagai fi'lul wajibat wa tarkul muharramat, melaksanakan semua kewajiban dan meninggalkan semua yang dilarang. Kalau digabungkan dua perintah itu, maka takwa itu bisa diartikan melaksanakan seluruh kewajiban tak terkecuali. Semua yang masuk ke kewajiban itu sebagai konsekuensi dari seorang muslim bertakwa itu semestinya dilakukan, dan semua yang dilarang itu semestinya ditinggalkan. Itu dari sisi agama. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau kita ini menjadi muslim yang bertakwa dengan takwa yang sebenar-benarnya dan menjadi muslim yang kafah, sungguh-sungguh kafah, ini mau disebut apa? Mau disebut moderat atau mau disebut radikal? Kalau mau disebut moderat, silakan. Mau disebut radikal, pertanyaannya sekarang adalah radikal dalam pengertian apa? Sebab radikal itu adalah satu istilah yang dia bisa bermakna baik, bisa bermakna buruk. Dulu di masa Soekarno, Bung Karno, itu Bung Karno pernah mengatakan bahwa untuk kita merdeka itu diperlukan partai pelopor. Kata beliau, ciri dari partai pelopor adalah bahwa dia memiliki sifat radikal dinamis. Jelas, radikal di sini bermakna positif, karena ini akan menjadi energi perlawanan, perjuangan bagi merebut kemerdekaan. Nah, sekarang radikal yang dipakai, apakah masih bermakna positif seperti itu? Tampaknya tidak. Ini sudah menjadi sebuah kalimat pejoratif. Pak Ismail, karena itu saya ingin mengatakan bahwa ini kategori bukan kategori agama, tapi sudah kategori politik. Gitu. Sebagai kategori politik, maka dia pasti bergantung kepada perspektif politik, tergantung kepada pandangan politik, kepada kepentingan politik, dan bahkan juga kepada ideologi politik. Yang maksud Anda kepentingan politik di sini dalam arti apa ya? Apa yang dilakukan oleh, sebutlah nama-nama yang ada di sana itu dari dulu sampai sekarang itu sama. Kenapa baru sekarang mereka disebut radikal? Padahal isi ceramahnya sama. Itu menunjukkan bahwa ini soal kacamata. Apa yang dulu dianggap biasa sekarang menjadi tidak biasa. Ini soal kacamata, soal perspektif politik. Dan saya kira kita semua tahu bahwa ini semua terjadi kan setelah konstatasi Pilkada DKI 2017. Sebelum itu kita baik-baik saja kok. Gitu. Nah, karena itulah maka yang patut dipertanyakan itu bukan soal para penceramah itu, tetapi kategori radikal dan moderat itu yang harus dipertanyakan. Secara pribadi, Pak Ismail, apakah masuk dalam kategori tersebut? Karena dalam kategori tersebut dianggap yang anti pemerintah, Pak, yang berseberangan, yang kontra dengan Pancasila. Apakah Pak Ismail mengakui Pancasila atau tidak? Ceramahnya, substansinya bagaimana? Itu butuh penegasan juga dari Pak Ismail Santo. Ini saya ingin kutipkan ADART Hizbut Tahrir. Yang ini resmi dulu masuk ke Kumham, Kementerian Hukum dan HAM, masuk, dan karena itu kemudian kita mendapatkan status BHP. Di dalam bab 2, identitas, asas, dan sifat, pasal 4, identitas dan asas, Hizbut Tahrir Indonesia adalah gerakan dakwah Islam berasas Islam. Karena di dakwah Islam pasti asasnya Islam, kan gitu. Di dalam negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 itu tersebut di dalam. Artinya personal Anda seorang Ismail Yusanto? Iya, itu sudah jelas. Tidak anti Pancasila ya? Pandangannya sudah sangat jelas gitu, kayak gitu. Nah, karena itu, dan ini ada sejak 2014 ketika Undang-Undang Ormas itu terbit, gitu.
baru kemudian dipersoalkan belakangan. Padahal secara substansi kita melihat bahwa tidak ada hal yang bisa disebut sebagai yang dikatakan di dalam Undang-Undang Ormas itu paham yang bertentangan Pancasila. Karena paham yang bertentangan dengan Pancasila di sana itu diartikan sebagai paham Marxisme, Leninisme, kemudian komunisme. Dulu ada sosialisme tapi kan kemudian dihapus gitu. Nah, bukti bahwa ini semua adalah kepentingan politik. Undang-undang Ormas yang sedemikian rupa itu kemudian dirubah menjadi Perpu, melalui Perpu, dan dari situlah kemudian masuk kepentingan politik untuk tujuan membubarkan HTI ini. Jadi jelas sekali bahwa itu kategori politik, bukan kategori agama. Nah, ketika kategori politik dipakai untuk menilai kegiatan agama, pasti dia bermasalah. Itu mestinya kegiatan agama itu dinilai dengan kategori agama. Tujuannya apa Pak? Kalau ini masuk kategori politik, apakah membunuh karakter para penyair kebaikan, maksud kami para penyeru kebaikan yang ada di juga tanah air ini? menyesatkan masyarakat. Iya, pasti. Sesaat lagi Pak Ismail dijawabkan, tidak hanya di catatan.